Sebelum kita mulai masuk ya, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Avana. Jadi Avana ini ya. Hai, apakah Anda seorang pebisnis? Ada suaranya nggak ya? Ada. Sebentar. Ini harus saya off-in dulu. Tapi barusan feedback agak bagaimana? Oke. Nah, itu sedikit aja tentang Avana, nggak apa-apa. Bagi yang nggak kedengeran, saya jelasin sedikit. Jadi Avana ini platform e-commerce atau toko online yang terintegrasi dengan channel-channel promosi seperti sosial media, messenger, blog, dan lainnya. Jadi keunggulan teman-teman pakai Avana ini sudah terintegrasi dengan Facebook, Instagram, Twitter, bahkan ada Line, ada Telegram, kemudian ada blog, dan media-media lainnya. Ya, maka dari itu mungkin kita langsung cobain aja. Kita buat bareng-bareng websitenya. Ini saya screen share dulu. Sebentar, saya buka aplikasinya dulu. Oke. Nah, pastiin teman-teman udah download aplikasinya. Ya, jadi aplikasinya Avana. Ini yang di sebelah kiri bawah. Aplikasi Avana. Bagi yang belum download, silahkan bisa download terlebih dulu. Ini diklik aja langsung. Oke. Bagi yang belum download, bisa download bareng-bareng. Jadi tinggal buka App Store atau Play Store-nya. Kemudian kita tinggal cari Avana. Nah, yang ini. Yang ini ya. Ini di-install, di-download, kemudian di-install. Kalau di laptop bisa. Di laptop silahkan pakai website. Ya, pakai website. Silakan mengunjungi store. Ini saya tuliskan linknya itu. Tapi kalau sebenarnya sih lebih enak di website ya, karena lebih lebar gitu, lebih luas. Tapi teman-teman yang cuma atau bisa aksesnya dari handphone, silakan. Nah, kita loginnya pakai Facebook. Kalau ingin login pakai Gmail atau Google, ini bisa lewat website. Tapi di aplikasi sekarang masih tersedianya login dengan Facebook aja. Kita login. Ini harus connect dengan Facebook. Jadi begitu kita login,
Kita login juga Facebook-nya. Ini kenapa sih? Karena di Avana itu terhubung dengan Facebook kita. Jadi kita coba untuk menghubungkan antara Avana dengan fanpage yang nanti kita buat. Nah, ini kalau teman-teman punya banyak toko, kita juga bisa manage. Ini contohnya toko-toko yang saya manage. Nah, kemarin saya juga udah bikin ya. Nah, untuk yang baru pertama masuk, pasti langsung diarahkan ke buat toko atau buat website. Nah, kita tinggal isi aja nama tokonya. Ya. Nama tokonya isi dengan nama produk, brand, atau merek. Contohnya, misal saya punya brand Oricik. Ya. Kemudian belakangnya, nah ini harus kita seragamkan supaya bisa nanti diketahui ya. Maksudnya nanti kita akan bikin katalog khusus untuk Salimah Group. Jadi pastiin belakangnya kita seragamin pakai nama grup Salimah. Ya. Ini ada pertanyaan, saya sudah download tapi nggak bisa. Kalau nggak bisa lewat website. Jadi silahkan buka browser, buka Chrome ya. Nanti tinggal ketik store.avana.id. Ini langsung diarahkan ke buat toko. Baik, jadi teman-teman silahkan nanti masukkan nama shopnya itu pakai grup Salimah di belakangnya. Nah, lalu di atas ini ada Facebook fanpage. Kalau kita login dengan Facebook kita, kemudian di dalam Facebook kita itu sudah ada beberapa fanpage atau sudah punya fanpage, maka di bawah sini nanti akan muncul fanpage-nya. Nah, ini kita tinggal pilih aja mau pakai fanpage yang mana untuk dijadiin toko atau dihubungkan dengan tokonya. Ya. Ini contohnya. Saya mau pakai ini seperti ini. Nggak apa-apa. Ini namanya. Oke, nah bagi yang belum punya nama brand, silakan pakai nama keyword atau kata kunci. Yang sudah buat nggak apa-apa, nanti bisa ditambahin. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir. Ya. Nah, bagi yang nama tokonya kemarin juga udah buat, terus masih bingung nih dengan namanya, baiknya teman-teman mulai dari nama atau kata kunci. Ya, nama kata kunci. Kata kuncinya apa? Kemarin kita sudah pelajari di riset kata kunci. Maka nama itu tinggal dimasukkan. Contohnya saya jualan sepatu running Bandung. Ini nama kata kunci. Dan ini nanti akan jadi nama domainnya. Ya. Oke, setelah kita klik done, kita bisa next. Nah, di next tinggal kita masukkan emailnya. Email, terus nomor telepon. Pakainya 62 ya, karena biar bisa langsung terhubung dengan WhatsApp. Jadi pakainya 62. Bisa diubah nama tokonya? Bisa. Cuma keluar nama toko nggak ada fanpage, berarti belum punya fanpage. Harus bikin dulu nggak fanpage-nya? Nggak harus, bisa nanti aja. Tapi sebaiknya nanti dibuatkan. Jadi kita nantinya juga punya fanpage. Kalau mau edit nama toko, bagaimana caranya? Sebentar, kita bareng-bareng ya. Sebenarnya, nah ini nomor teleponnya ada WA-nya kalau bisa. Kita next. Nah, sebetulnya toko kita itu sudah jadi, teman-teman. Tapi masih kosong. Ya. Toko kita sudah jadi, websitenya juga udah ada, sebetulnya cuma masih kosong. Oke, di sini setelah kita masuk,
apa namanya, ada tutorial sedikit ya, ada penjelasan sedikit bahwa oh ini bulan, nanti kita bisa lihat nih, bisa pilih misal penjualan kita di bulan April kemarin gimana ya, nah kita bisa pilih di sini. Kemudian ini kita tinggal klik ya, terus kita bisa pilih tahunnya. Misal oh saya sudah pakai Avana dari tahun lalu, misalnya saya mau lihat nih data tahun lalu gimana, nah kita bisa lihat juga. Terus di sini dashboard, ini menu dashboard untuk statistik ya, berapa rupiah, berapa customer, berapa produk yang udah kejual, dan seterusnya. Kemudian di sini order. Nah, ini kalau misal ordernya udah masuk, misal nih ada orang yang mau beli, terus mereka sudah isi form, itu akan masuk ke sini. Nah, ini produk, ini untuk upload produk-produk kita, dan ini setting. Nah, bagi yang mau ganti nama, itu di setting, shop setting namanya. Ya, oke, kita masuk ke ganti nama dulu nih, biar kita klik yang shop setting ya. Nah, klik shop setting, di sini ada informasi toko. Nah, silakan shop name-nya atau nama tokonya diganti. Ya, pastiin di belakangnya pakai grup Salimah ya, supaya apa namanya, supaya nantinya bisa digabung atau dibuatkan katalog. Gitu. Oke. Kemudian email, ini kontak, terus ada currency. Currency-nya teman-teman pilih ya, yang Indonesia. Currency mata uang. Ya. Bahasanya Indonesia. Di situ deskripsi tokonya boleh diisi, boleh enggak. Misal saya mau ngejelasin toko saya jualan apa sih. Toko ini jualan sepatu. Oke. Nah, beres. Kita klik update. Maka sudah terupdate. Ya. Nah, ada baiknya kita lengkapi dulu. Jadi teman-teman bisa ngelengkapi dulu ya, setelah informasi toko, maka selanjutnya kita alamatnya. Ya, alamatnya kita atur. Alamatnya kita atur. Jawa Barat. Kotanya Bandung. Kode posnya sesuaiin ya sama kotanya teman-teman, jangan ngikutin saya. Oke, nampaknya keluar. Ini ada error sedikit, harus dihapus. Mudah-mudahan yang di Android nggak error ya. Saya sambil jawab pertanyaan, kalau login pakai Gmail, Facebook fanpage-nya gimana? Nanti bisa dihubungkan Facebook fanpage-nya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang pakai Gmail, nanti bisa dihubungkan setelahnya. Toko kami all shop, nggak cuma satu produk. Nama toko kami di FB, Salimah Hijabku. Jadi gimana tuh tulis nama tokonya? Pakai brand. Nah, mungkin di sini kan nama brandnya Salimah Hijabku ya, atau apa gitu. Ya udah, pakai nama brand itu, tapi di belakang atau di setelah nama brandnya pastikan apa namanya? Pastikan ada Salimah, grup Salimah juga. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa diganti lagi. Kita butuh grup Salimahnya untuk dibuatin katalog. Ya, jadi saya butuh nama itu untuk dibuatin katalog. Nanti setelah apa namanya? Setelah acara dari Salimah ini berakhir, kita akan infoin bisa diganti lagi gitu. Mohon maaf, ini ada sedikit error. Atau kalau yang sudah pakai nama Salimah, nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi nanti kita bisa
saya di admin bisa search Salimah. Nanti di Salimah itu saya bisa kumpulin semua toko-toko yang ada di bawah atau tergabung di dalam komunitas ini nanti bisa saya gabungin. Oke, aduh, nggak bisa nih. Sepertinya saya harus ganti ke Android. Saya coba ini dulu, ganti. Saya coba ganti aplikasi dulu, teman-teman. Mohon ditunggu. Saya coba ganti aplikasi dulu. Ditunggu. Ada yang pakai iOS juga nggak? Bisa komen ya, yang pakai iPhone atau iPad. Ini error juga nggak ya? Mudah-mudahan nggak error ya. Mohon ditunggu. Itu terus. Yang di iPhone error ya. Kalau di iPhone atau di iPad error, maka bisa pakai website. Jadi pakai website dari browser itu bisa masuk juga. Ya seperti yang saya komen lagi. Bagi yang error di aplikasi bisa masuk ke browser ya, dari browser ketik store.mana.id. Sorry. Saya malah private. Ini ya, bagi yang error bisa klik ke situ. Nah, perlu ini ada pertanyaan juga, payment methodnya itu pilihannya cuma AVA. Nggak ada pilihan metode yang lain ya? Ada, pilihannya manual transfer tapi. Nah, saya sangat menyarankan untuk pakai AVA ini, kenapa? Karena sudah ada semua metode pembayaran, pakai virtual account. Ya, jadi virtual account seperti virtual Mandiri, virtualnya Danamon, kemudian bisa pakai. Nah, menariknya juga sudah tersedia pembayaran menggunakan OVO. Gitu. Jadi di situ sudah tersedia semua pembayaran. Jadi ya di handphone atau jadi gini, di handphone memang pilihannya terbatas. Jadi hanya tersedia yang AVA Pay. Untuk manualnya silakan
Di situ ada setting advanced setting namanya. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan bareng-bareng. Ini dicoba untuk konekkan di Android ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk. Nah, untuk jasa nggak masalah ya. Sebetulnya bisa juga, tinggal kita create paket-paketnya aja. Contoh, ada paket, misalnya salon, paket gunting rambut, kemudian paket sampai kerimbat dan seterusnya. Nah, ini bikin aja paket-paketnya. Yang intinya di paket itu ada harganya. Jadi semua jenis produk atau jasa itu bisa dibuatkan websitenya selama ada harganya. Maksudnya ada harganya apa? Harganya itu fix, bukan harganya kira-kira. Ya, kalau kira-kira susah. Oke, ini sudah masuk. Saya cari dulu aplikasi apa namanya. Screen. Ini saya ulangi lagi karena di sini belum di-download. Bisa dropship atau ready stock. Dropship atau reseller bisa. Asalkan asalkan pengirimannya satu gitu ya. Maksudnya satu gimana? Jadi kita nggak bisa kalau misal punya supplier dari kota yang berbeda-beda karena nantinya akan satu tuh ongkirnya. Jadi misal nih saya ngedropshipin produk dari Jakarta satu sama dari Surabaya satu. Nah, ketika orang masuk ke toko saya, mereka pilih, bisa. Mereka bayar, bisa. Tapi ongkirnya satu. Karena ongkirnya itu alamat kita. Gitu. Atau kita pilih salah satu mau dari Jakarta atau Surabaya. Jadi kalau dropship dengan supplier yang alamatnya beda, ini agak sulit. Itu agak sulit. Mohon ditunggu, sedang install ya, teman-teman. Ada lagi yang kesulitan? Simpan informasinya kok tidak bisa. Coba cek internetnya, Pak. Bu ya, Bu Sri. Kemungkinan ada masalah di internet. Di Android masih muter. Ya, bisa dicek internetnya. Atau ketika masih muter, di back aja atau diulangi. Ini sudah masuk lagi. Bisa, kalau distributor bisa, nggak mesti ready stock, bisa. Asal nanti dijelasin aja di deskripsinya. Ini kita pre-order, gitu. Yang tadi ya. Oke.
SKU bisa diisi kosong atau dikosongin. Keamanan gimana? Jangan khawatir, keamanannya sudah dijamin. Sebetulnya masalah keamanan ini apa ya? Sekelas Tokopedia aja bisa gitu. Maksudnya kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak diretas begitu. Kalau lewat aplikasi, iya harus pakai Facebook. Untuk SKU, ini stock keeping unit. SKU itu maksudnya apa? Kalau kita punya kode barang. Tapi kalau nggak punya, ini bisa dikosongin aja. Cara menghindari peretasan. Caranya dengan menghidupkan dua dua authentication factor di Facebook. Jadi nanti ketika ada orang yang mau masuk ke Facebook itu harus dikirimkan kode di SMS biasanya. Jadi kita pakai kode SMS. Baik, tadi sudah masuk ke sini ya. Nah, informasi toko ini sudah beres. Oke. Kemudian alamat ini juga tadi ya sampai sini ya alamatnya. Sebentar ya, ini masih ada error sedikit. Oke, bagi yang shop-nya terkendala, bisa dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Kita kemudian bisa ke payment. Payment ini, nah tadi ya ada pertanyaan, payment itu apakah AvaPay aja atau ada beberapa jenis yang lainnya? Sebetulnya ada payment manualnya atau manual transfer. Jadi manual transfer itu memang kita batasin ke pengguna yang berbayar, teman-teman. Nah, untuk pengguna yang free, ini sudah kita kasih fasilitas namanya AvaPay. Jadi di fasilitas ini, nah, ini sudah, semua pembayarannya sudah ready, semua fitur atau metode pembayarannya sudah ada, bank-banknya juga sudah ready. Kita pakainya rekening bersama, jadi rekening PT Avana namanya. Seperti yang ada di marketplace, jadi ketika ada transaksi masuk, uangnya masuk dulu ke Avana, baru nanti kita bisa tarik uangnya. Nah, di sini ada yang namanya request payout, ya, ada request payout. Nah, ini bisa kita tarik nanti. Nah, kita tinggal tambahkan informasi bank. Di sini kita bisa cari ya banknya. Ini sebenarnya buat apa? Nanti ketika kita tarik dananya itu ditransfernya ke rekening ini.
Dengan Ava kena charge ya? Enggak. Jadi sekarang kita lagi ada promo, jadi charge-nya dihilangkan. Charge-nya dihilangkan, jadi free. Ya biasanya itu ada, nah tapi untuk sekarang ini kita free-kan. Kalau di web bisa masuk ke store.avana.id. Ini ada yang error ya. Nah, kalau di web bisa masuk ke sini ya. Oke. Dipilih dulu AVP-nya, kemudian kita tambahkan apa namanya, nama bank, habis itu nomor rekening sama nama rekeningnya. Ya, memang di situ tulisannya masih ada charge-nya, tapi sebetulnya ini sedang kita free-kan supaya bisa menikmati fasilitasnya dengan lebih lancar gitu. Jadi nggak ada charge-nya untuk saat ini. Ya tinggal kita isi aja namanya, kemudian nomor akunnya, ini nomor rekening ya. Ini contoh aja. Nah, yang valid to proses tinggal diklik lagi aja karena loading ya biasanya. Nah, kita select banknya. Nah, nanti ini sudah masuk. Artinya apa? Artinya kita bisa nanti ketika sudah ada pembayaran, uangnya akan ditransfer ke sini. Nah, untuk bank yang nggak ada gimana? Bisa pilih ini, others. Kita tinggal isi aja nama banknya. Misal Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah misal. Syariah. Nah, ini udah jadi Bank Mandiri Syariah. Terus kita isi nomor rekeningnya. Ini holder itu pemilik ya, nama pemilik rekening. Nah, ini nomor rekeningnya baru yang bawah, nomor rekeningnya. Nah, nanti sudah masuk nih Bank Mandiri Syariah, kita tinggal pilih aja kalau mau dijadiin Bank Syariah gitu ya. Oke, ini udah, berarti sudah masuk nih payment methodnya atau pembayarannya. Nah, kemudian kita masukin produk. Oke, bisa ubah-ubah bank, bisa. Tinggal diganti-ganti aja banknya. Nah, kita coba fokus ya teman-teman ke isi produk. Ini sebetulnya bagian yang paling penting. Nggak bisa ngisiin bank. Diklik lagi aja save-nya atau simpannya. Ya, ini kita saya nulis di form-nya. Coba ditutup dulu, Pak, bagi yang nggak bisa ngisi banknya. Ya, ditutup dulu atau di back dulu, nanti masuk lagi. Oke. Nah, ini kita fokus ke produk. Jadi di sini ada produk. Kalau produknya jasa nggak apa-apa. Ya, tinggal isi aja nama jasanya. Ini saya contohin nih. Oke, yang pertama kita masukkan dulu gambarnya. Contoh kalau jasa pasti kan ada dong gambar jasanya. Misal jasa rias gitu ya, atau WO. Ya pasti kan ada gambarnya kan. Nah gambarnya dimasukin aja. Nah ini contohnya. Misal saya jualan masker. Oke. Di sini sudah disediakan 4 kolom, 4 pilihan atau 4 gambar yang bisa kita masukkan. Jadi misal teman-teman punya gambar yang lainnya, silakan dimasukkan lagi. Maaf, terputus lagi.
Oke, kita lanjutkan. Ya, produknya kita bisa ambil. Kalau misal punya foto yang lainnya, kita tinggal masukkan aja. Dan seterusnya. Jadi ada 4 gambar yang bisa kita masukkan. Oke, ini saya coba jalankan dulu yang produk. Nanti bagi yang bertanya bisa dibalas belakangan. Oke, setelah gambarnya udah kita isi, nah di sini ada informasi produknya. Bagi yang jasa, silakan isi nama jasanya. Misal tadi wedding organizer. Biasanya sih kita bikin paket. Ya, jadi misal paketnya ada apa nih? Ya, paket kalau misal wedding gitu paket hemat, paket mewah atau paket apa. Jadi namanya itu diisi nama paketnya. Ya. Nah, kalau misal produk ya udah nama barangnya aja langsung. Ya, contoh saya tadi masker antibakteri, antivirus. Habis itu harganya berapa? Nah, kita bisa buat diskon juga. Ya, jadi enable diskon itu harga diskonnya. Contohnya dari 10.000 saya mau diskon jadi 7.000. SKU-nya dikosongin, beratnya diisi. Nah, kalau di bawah 1 kilo gimana? Pakainya 0, titik. Ya, contoh 0,3. Kemudian stoknya ada berapa? Nah, deskripsinya silakan teman-teman di bawah sini ada tombol ya. Ini bisa diklik dulu. Diklik yang ini, tombol nomor. Nah, ya, jadi diklik muncul tombol dulu, baru kita isi. Nah, kalau sudah tinggal di save, nanti langsung muncul. Nah, kita bisa klik next, ya, maka akan gambar produk yang di kolom tadi hanya 4, tapi sebetulnya kita masih bisa nambahin di deskripsi. Oke, produknya bisa dilihat langsung di sini. Nah, silakan bagi yang punya banyak produk dimasukkan aja produk-produk yang lainnya. Ya, produknya dimasukkan sama langkahnya seperti yang tadi. Kemudian nanti akan muncul nih di sini list produknya. Ya. Nah, kalau produknya udah ready, teman-teman bisa langsung share. Boleh ya, kalau fotonya ambil dari web lain boleh. Yang pasti harus ada di handphone ya. Jadi di save dulu ke HP, nanti dari HP ini baru kita masukkan seperti langkah yang tadi. Di deskripsi produk itu tadi ya saya ulangi. Di bawah itu ada tombol. Tombolnya itu diklik dulu yang nomor, tombol nomor 1 2 3. Sistem pre-order bisa asal kita jelaskan di dalam deskripsinya. Misal ini ya. Oke, ini saya ulangi lagi di deskripsi. Ini di bawah ini mohon diklik dulu tombolnya yang nomor. Nah, atau yang ini. Nah, ya, supaya dia muncul kursornya. Baru nanti bisa dihapus. Nah, kalau yang mau pre-order, dijelasin pre-order. Sorry. Dijelasin produk ini pre-order. Oke. Produk ini pre-order. Ya, nanti tinggal dijelasin aja.
Gimana pre-ordernya? 6 ml ya, berarti 0,06. Tulis aja 0,06. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi nih di produk? Ya, yang nggak bisa ngetik di deskripsi, ini tinggal kita klik dulu nomor-nomor atau tombol yang di bawah ini. Ya, klik tombol yang di bawah ini. Ya. Nggak bisa manage kategori, iya karena belum dibuat kategorinya, jadi kosongin dulu aja. Oke. Yang PO bukan dipencet tapi ditulis di deskripsi. Oke. Yang PO di deskripsinya tinggal ditulis. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti teman-teman bisa bisa lengkapi ya produk-produknya. Ini cara mudahnya dulu aja. Sebetulnya ini kalau misal nih pengiriman JNE bisa langsung AWB bisa, tapi harus dari website mengaturnya. Nah ini saya coba jelasin yang mudah dulu aja supaya teman-teman bisa langsung punya toko. Ya, jadi langsung punya toko. Intinya silahkan teman-teman upload dulu produk-produknya di sini ya sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita gabungin di dalam katalognya Salimah. Nanti ada websitenya Salimah juga. Tapi bagi teman-teman yang memang pengen punya toko sendiri juga bisa gitu ya. Nah, setelah ini apa? Setelah sudah diinputkan produk-produknya, kita bisa share. Klik tombol share. Share-nya mau kemana? Bebas, mau kemana aja. Contoh saya mau share ke Facebook, ke WA. Di sini Facebook juga ada. Misal ke WA, kita klik. Saya mau sini. Nah, pas saya klik, dia langsung munculnya gini. Jadi udah ada gambarnya, ada linknya, dan ini kalau saya klik, ya misal saya mau beli, atau ada customer yang mau beli, itu ketika diklik langsung masuk ke website kita. Nah, di sini udah ada namanya, cuma logonya masih belum ada. Nah, ini bisa apply kupon juga. Ini tadi ya, ini gambarnya kalau di sini munculnya cuma satu, dan di sini ada deskripsinya tadi. Nah, kita tinggal jelasin aja. Kalau misal pre-order gitu ya. Kalau misal pre-order, tinggal kita jelas. Kok putus ya? Halo? Kang Taufik? Terputus sedikit. Nah, setelah ini tadi setelah kita share, orang tinggal ngeklik, nggak perlu login nggak perlu install aplikasi. Jadi cukup klik aja linknya, nanti mereka bisa langsung melihat produk kita. Di sini ada penjelasannya. Jadi bagi yang pre-order, silakan dijelaskan bahwa ini produknya pre-order, ready-nya 2 minggu misal. Ya kan? Nanti kan mereka tinggal tinggal order aja begitu. Nah, setelah kita masukkan kuantitinya, di bawah ini sudah ada billing address-nya. Ya, maksudnya form untuk pembeliannya. Jadi misal kita tulis dulu nama, bisa contohin biar enak.
Kemudian alamatnya, kode pos, ini alamat lengkapnya. Nah, kemudian, di sini langsung muncul. Jadi saya jualan masker, harganya 7.000, belinya 12, langsung totalnya. Nah, shippingnya 0. Kenapa? Karena kita lagi ngadain promo untuk shipping. Jadi diskon 10.000 gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita klik Pay Now. Oke. Ini misal ya, saya sebagai pembeli. Nah, nanti langsung masuknya seperti ini. Jadi kita bisa pilih, saya mau bayarnya pakai apa? Ini udah ada semua. Dan saya langsung dapetin email pemesanan. Nah, misal saya mau pakai OVO. Klik OVO, saya proses. Nah, ini prosesnya. Nah, ini langsung kalau OVO bayarnya tinggal kita masukin nomor HP kita. Nanti di aplikasi OVO-nya langsung muncul. Jadi di aplikasi OVO-nya nanti tinggal kita buka, di situ langsung oke aja. Nah, ini sudah, sebenarnya sudah enak ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan fasilitas ini. Ini secara free. Ini secara free. Oke. Jadi ya. Nah, selain itu, selain ke WA kita juga bisa ini lagi loading ya karena selain ke WA kita juga bisa posting produk kita ke media yang lain. Ini saya hapus dulu ya karena jadi contohnya ke Facebook, ke Instagram, produk kita itu bisa kita share ke sana. Oke. Cara komunikasi antara customer dengan kita jika PO gimana? Via WA atau ada kolom chat di Avana? Biasanya sih via WA. Tapi sebetulnya kita sudah sediakan juga chat. Jangan pakai titik. Jadi 200.000-nya diisi aja 200. Jangan dipisah dengan titik ya. Jangan dipisah dengan titik. Oke, ini contoh lagi. Misal saya mau share ke Facebook. Saya share ke Facebook. Saya klik. Satu akun Avana bisa untuk beberapa toko. Satu akun sebetulnya akun Facebook ya, satu akun Facebook atau satu akun Google itu bisa banyak manage toko. Cuma satu toko itu masuknya satu akun. Nah, ini contoh. Nggak jalan ya ininya ya. Oh, pantesan. Mohon maaf, ini saya ulangi ya, karena nggak jalan barusan. Mic-nya putus-putus kan? Saya ulangi. Silakan bagi yang masih ada bertanya, bisa.
Nah, ini kalau tadi saya share ke channel yang lain, jadi selain apa namanya, selain saya share produknya ke WA, saya juga bisa share produknya ke Facebook. Jadi nanti jadinya begini, tinggal kita tulis aja copywriting yang kemarin. Jadi kan kemarin sudah ada copywriting, sudah ada apa namanya, konten ya, membuat atau mengedit gambarnya. Nah, sekarang linknya. Jadi begitu kita post sudah pakai foto, sudah pakai copywriting, ada linknya, maka orang lebih tertarik gitu ya. Dan closing pun sebenarnya lebih mudah untuk kita dapat. Ini contohnya. Kita post. Nah, saya lihat di Facebook dulu. Facebooknya. Ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Gitu kan. Jadi kita tinggal tambahin aja copywriting seperti yang kemarin. Ini gambarnya udah ngikutin. Kalau ini diklik, misalnya saya klik, langsung masuk ke websitenya. Jadi langsung bisa masuk ke websitenya dari kita klik langsung di sini. Oke. Nah, ini untuk versi yang free-nya. Mungkin saya akan coba ngejelasin ya. Tadi belum selesai sebetulnya. Nah, itu teman-teman sudah punya website dari situ, bisa langsung jualan, bisa langsung dimaksimalkan. Kemarin optimasi IG, optimasi Facebook, kemudian bikin copywriting, kemudian bikin konten, ini semua tinggal kita maksimalin ya, tinggal kita ikutin. Websitenya udah jadi tinggal digabungin sama websitenya. Ya, sebelum itu, nah yang tadi, nah sebetulnya di Avana itu ada dua tipe, teman-teman ya. Ada yang free. Nah, yang free itu yang seperti yang tadi. Ada juga yang berbayarnya. Kenapa kok berbayar? Karena ya ada server, kemudian ada tools atau alat bantu yang sebenarnya bisa memudahkan teman-teman semua dalam lebih memaksimalkan tokonya. Nah, kalau yang lebih advance-nya, itu biasanya kita pakai di website. Nah, ini contoh toko yang sudah jadi. Nah, tokonya udah jadi, ini ada websitenya, pakai domain.com, tampilannya lebih bagus lah. Kalau tadi mungkin per produk aja, jadi kita bisa share produk-produk kita. Cuma untuk toko online-nya dalam bentuk yang seperti ini, itu belum ada di versi yang free-nya. Oke, selain apa namanya, produk, sebetulnya juga jasa bisa. Ini jasa, ini salah satu klien kami, jualannya digital ya, sama workshop. Bahkan properti juga bisa gitu. Jadi ngebayanginnya jangan ini toko online nih, nanti saya kalau mau beli rumah harganya 1 miliar gitu. Nah, sebetulnya website ini digunakan buat showcase ya, buat apa namanya, tampilan supaya orang begitu ngelihat, oh websitenya ada, kemudian oh bisa ditemukan di search engine, ya bisa ditemukan di sosial media dan seterusnya. Jadi dengan adanya website ini, maka jadi pintu masuk untuk kita berjualan lebih mudah lagi. Ini contoh-contoh websitenya. Nah, ini tadi ya aplikasi. Di aplikasi itu sebetulnya sih digunakan buat memanage orderan. Oh ya, tadi saya belum sampaikan ya. Jadi di menu sebelah produk tadi ada menu order.
Di situ kalau ada orang yang beli, kita bisa lihat di menu order itu. Gitu. Jadi orderannya akan masuk ke situ semua. Nah, kita tinggal lihat aja. Oke. Nah, ini kalau tampilan di websitenya lebih enak sih sebetulnya melihatnya, karena sebetulnya banyak banget pengaturan yang tidak bisa ditampilkan di handphone. Nah, share-share-nya juga di sini sudah ada, bisa share ke Facebook, ke Twitter, kemudian di sini bisa ke timeline, atau kita bisa copy link-nya. Nah, yang menarik adalah di dalam Facebook, ya, kalau tadi kita sudah konekkan toko kita dengan Facebook, itu ada yang namanya Facebook Store. Jadi ini di dalam Facebook, di dalam fanpage, toko kita itu otomatis akan dibuatkan juga. Ya, kalau tadi kita sudah upload produk-produknya, maka di dalam fanpage ini otomatis juga produknya ada, gitu ya, produknya terhubung. Nah, menariknya adalah di Facebook itu kita bisa melakukan transaksi. Jadi tinggal drag and drop, ini tinggal bayar. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini Messenger. Jadi cara bekerjanya adalah ketika kita posting, tadi ya, contohnya saya udah posting produk saya di Facebook, saya posting, nah ketika ada yang komen, ini akan otomatis dibales. Kita punya bot atau robot untuk ngebalesin. Selain dibales, ini juga langsung masuk ke atau di message secara otomatis. Jadi ketika ada yang mau beli, mereka biasanya kan komen dulu, komennya dibales, dan dikasih message di Messenger atau di chattingnya. Ya, ketika orang mau beli, tinggal klik aja buy. Di sini buy, nanti tinggal masukin. Ya. Nah ini, tinggal masukin billingnya seperti yang tadi saya contohin. Tuh, nah ini lebih lengkapnya. Jadi kalau ada yang komen ya, otomatis langsung dibalas semua. Otomatis langsung dibalas semua. Dan sebetulnya banyak banget ya fitur-fitur lainnya, terutama jika teman-teman memang memang fokus benar-benar mau membesarkan produknya, membesarkan usahanya di bidang digital. Menurut saya paling pas jika kita menggunakan website, karena di website itu toko kita sendiri, kita punya data kita miliki juga, kemudian tools-nya juga sudah sangat lengkap, bisa ngebantu kita di sosial media. Nah, jadi di Facebook juga ada tokonya, di Messenger ada tokonya, di website pun ada. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, mohon maaf sebelumnya Kang, waktu sudah jam 11. Ya. Waktunya udah jam 11 lewat. Sudah harus di akhir ya. Betul, mungkin nanti bisa ini ya Kang ya, lewat grup WA gitu ya, yang ada. Siap, kalau misalnya bisa. Masih ada pertanyaan gitu ya. Baik, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, alhamdulillah berhubung tadi juga sesi tanya jawabnya kan sekaligus ya selama acara ini berlangsung. Mungkin Kang ada yang mau dijawab dulu itu terakhir di pertanyaan? Iya. Mangga. Terakhir, mungkin yang terakhir, kalau ada orderan Kiavana, apakah ada notifikasi? Ada di email. Notifikasinya di email, nomor WA saya ada di grup sebetulnya, cuma saya tulis lagi di sini, 0896 336 88021. Mungkin nanti saya akan menyapa di grup juga ya. Ini saya tidak bisa pantau Facebook, sepertinya juga banyak yang banyak di Facebook. Ya, gitu mungkin aja. Nanti pertanyaan Facebook dijawab di Facebook dan di WA mungkin ya Kang ya, jika berkenan ya Kang. Siap. Hatur nuhun. Mungkin dicukupkan saja ya, berhubung sudah jam 11. Pasti tidak akan pernah puas Bapak Ibu semuanya, dan ini semuanya ilmu yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada yang baru. Punten gitu. Teh. Mangga. Mungkin satu. Tugasnya, jadi tugasnya silakan dibuat ya, atau nanti disubmit di grup di masing-masing wali kelasnya dengan nama tokonya. Tadi nama tokonya sudah dibuatkan semua,
di belakangnya pastikan ada grup Salimah supaya nanti kita bisa buatkan katalognya. Siap. Mungkin nanti kita akan perjelas ya tugas untuk hari ini ya Kang ya, biar semuanya paham. Mungkin karena ada juga yang belum bisa bergabung di Zoom dan di Facebook saat ini. Terima kasih kepada Kang Taufik Ardi atas semua ilmunya hari ini, luar biasa, menambah lagi hal baru. Mungkin untuk sebagian kami, kalau ada yang memang sudah mengetahui, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita optimalkan bersama. Tidak pernah cukup mungkin ya kalau kita ingin mengeksplor semuanya dalam waktu 2 hari. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu tidak bosan dan juga masih tetap bersemangat untuk menggali lebih lagi terkait dengan bagaimana berbisnis online ini supaya bisa jago seperti Kang Ardi dan Bang Hamdi gitu ya. Dan pastinya bahwa program pelatihan ini tidak berakhir dengan sesi materi ini, kita masih akan berlanjut, nanti akan disampaikan lebih jelasnya lagi melalui grup WA. Mungkin itu saja, terima kasih atas ilmu dari Kang Ardi, perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua dalam mengikuti kajian ataupun materi hari ini. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.